hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau di dalamku, Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau selalu bersamaku, Tuhan. Kau sertai setiap langkahku, buat rencana-Mu, Tuhan, buat karya-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mau hidup menggenapi rencana-Mu, Tuhan, selamanya. Kami mau berjalan di jalan-jalan-Mu, menggenapi rencana-Mu, Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Kami bersyukur, sebab rancangan-Mu besar atas setiap kami. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa, sebab rancangan-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Semuanya akan terlaksana tepat seperti yang Tuhan telah tulis dalam buku kitab kehidupan-Mu, Tuhan. Dalam kitab-Mu tertulis hari-hari yang akan kami lalui. Biarlah setiap kami boleh menggenapinya, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan.
Dan setiap kita disertai oleh Tuhan. Dimanapun kita ada dan kemanapun kita pergi, pasti saya percaya Tuhan akan menolong dan menemani setiap kita. Puji Tuhan, kalau saat ini kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan dan kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita berjalan lebih lanjut, mari kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kesehatan Kau berikan kepada setiap kami tanpa kecuali. Dan kami boleh nikmati Tuhan akan berkat itu. Pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bungkus kami Tuhan dan kuat kuasa-Mu. Kuduskan mulut bibir kami Tuhan. Pikiran dan angan-angan dan perasaan kami. Engkau kuduskan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya semua dalam kondisi yang baik hari-hari ini? Saya percaya apapun yang terjadi, ya, penyertaan Tuhan selalu ada. Kalau kita boleh mendengar beberapa minggu kemarin ada gempa bumi 3 kali, ada yang tahu, ada yang tidak. Tentunya yang tidak tahu dia menikmati tidurnya. Bukan demikian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kita melihat ada 3 orang yang meninggal dalam kejadian di Karangasem. Tapi saya percaya setiap kita apapun yang kita lakukan, rasakan ada pertolongan Allah dalam hidup setiap kita. Makasih, kita bangga punya Tuhan. Kita bangga punya Allah. Allah yang hidup, yang luar biasa. Yang menyertai setiap kita, anak-anak Tuhan tanpa kecuali dimanapun kita ada. Terima kasih. Firman Tuhan pada saat ini Tuhan memberikan suatu kekuatan buat kami. Dan perlu kita bagikan buat setiap kita. Bahwasanya tema renungan pagi ini yaitu melangkah dengan iman yang teguh. Pak Petrus berkata, berkali-kali setiap ibadah berbicara tentang iman. Betapa perlunya iman di dalam hidup setiap kita tanpa kecuali. Di dalam kondisi yang seperti ini, saudara yang kasih. Boleh dikatakan secara daging, kita menghadapi kesulitan dan demi kesulitan, saudara yang kasih. Ya, penyakit di mana-mana terjadi. Ya, rumah sakit di mana-mana penuh, saudara yang kasih. Mau vaksin ngantre bukan main, saudara yang kasih. Saya percaya, saudara dan saya memiliki iman yang kuat di dalam hidup ini. Tentunya Tuhan mengingatkan kepada setiap kita tanpa kecuali, supaya kita melangkah dalam kehidupan ini dengan iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat, saudara yang kasih. Dan itulah harapan dari Tuhan kepada setiap kita. Kalau hari-hari ini kita kendor dalam iman kita kepada Allah, kita menghadapi bahaya, saudara yang kasih. Ya, tapi puji Tuhan, saudara dan saya memiliki iman yang kokoh sesuai dengan harapan daripada Tuhan. Saudara yang kasih, kenapa kita perlu memiliki iman yang kokoh dalam kondisi yang seperti ini, saudara yang kasih? Dan firman juga mengatakan, kalau hari-hari ini kita memiliki iman yang kuat, karena hari ini banyak angin pengajaran-pengajaran yang membingungkan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat pengajaran-pengajaran yang ada di mana-mana yang kita dengar. Baik mungkin di TV, di berita, di medsos, di YouTube, macam-macam saudara yang kasih. Membuat kita bingung. Kita semakin bebas, penjat sana, penjat sini, penjat sana, penjat sini. Yang akhirnya kita sendiri jadi kebingungan menghadapi apa yang ada. Firman Tuhan dalam kitab Efesus 4, di dalam ayat yang ke-14, berkata demikian, saudara yang kasih. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara yang kasih. Berarti setiap kita hari ini harus memiliki kekuatan iman dalam kehidupan kita.
Kalau kita punya iman yang kokoh, kita percaya dengan Tuhan dan berpegang teguh akan janji Allah dan mempercayai bahwa Allah akan menolong kehidupan setiap kita. Saya juga mempercayai saudara yang kasih, saudara akan kuat, akan tabah menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Tetapi bila kita tidak memiliki iman yang kokoh, yang goyang saudara yang kasih, kehancuran akan terjadi saudara yang kasih. Kalau kita melihat di hari-hari ini kita bersama-sama tentunya turut ya prihatin dengan apa yang terjadi. Tanah longsor, ya ada beberapa rumah yang hancur di Karangasem dan sebagainya saudara yang kasih. Kenapa? Karena pegunungan, ya. Yang ada di kiri kanan rumah itu tidak kokoh, tidak kuat, ya. Apabila ada gempa, maka tanah itu akan longsor dan menerpa rumah-rumah yang ada di bawahnya. Apabila bukit-bukit itu bisa berdiri kokoh, berpegang teguh, mungkin dengan akar-akar pepohonan yang ada, saya yakin gunung itu akan kuat. Tetapi apabila pendukung itu tidak ada, maka rapuh saudara yang kasih. Tentunya saudara yang kasih, kita berharap, kita berdoa, kita punya iman yang kuat, bukan iman yang rapuh saudara yang kasih. Kalau kita hari ini memiliki iman yang rapuh, dalam kondisi seperti ini, saya percaya saudara dan saya akan lari dari hadapan Tuhan. Dan tidak mengandalkan Tuhan. Tapi apabila iman saudara kokoh, pasti tegak berdiri apapun yang terjadi. Hanya Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Terima kasih. Luar biasa Tuhan berbicara buat kita pagi ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, tetapi kita menjadi orang yang dewasa. Dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, dan kedewasaan ini perlu diperjuangkan sering kasih. Dan perlu dipertahankan sering kasih. Ya, kenapa demikian? Tentu saudara yang kasih, kalau kedewasaan kita ini di dalam iman kita tidak kita jaga dan tidak kita rawat dengan baik, saudara yang kasih, saya yakin, ya, mulai ada abrasi dalam kehidupan setiap kita, ya, mulai ada rontok-rontok dari hal yang kecil, ya, semakin sensitif, itu getaran besar, maka yang terjadi longsor. Saudara yang kasih, dan kita tidak bisa bangun seperti sedia kala. Saudara yang kasih, Tuhan ingatkan kepada setiap kita, ya, agar kita jangan bingung dengan pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Tapi mari kita mendengarkan pengajaran daripada Kristus itu sendiri, karena itulah pengajaran yang asli, yang murni, yang harus kita serap setiap saat, yang kita konsumsi setiap saat, saudara kasih, sehingga iman kita menjadi iman yang dewasa, saudara kasih. Mari saudara kasih. Dan yang kedua, dalam kondisi yang saat ini kita rasakan bahwa ekonomi dalam masa-masa yang sulit yang kita alami, saudara kasih, ya, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Tuhan, tidak berpegang kepada pertolongan Tuhan dan janji Tuhan, kita pun akan menghilang, saudara kasih. Dan hari-hari ini banyak orang yang percaya Tuhan, meninggalkan Tuhannya dan mengandalkan pikirannya dan mengandalkan pengalamannya untuk berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga mereka, tidak berharap dengan Tuhan. Ya, keduanya harus berjalan, saudara yang kasih. Kita berdoa kepada Tuhan dan berusaha. Jangan hanya berdoa terus tanpa usaha, saudara yang kasih. Juga jangan berusaha terus tanpa berdoa. Dan keduanya harus seimbang, yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, kenapa demikian? Karena di dalam kitab Efesus 5 dalam ayat yang ke-16 dan 17 berkata demikian, saudara yang kasih. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, saudara yang kasih. Ya, hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak hati-hati menjaga baik-baik kehidupan kita, maka kejahatan itu akan masuk dan mengganggu dalam pikiran kita, dan kita sendiri akan masuk ke dalam rongga kejahatan tersebut, saudara yang kasih. Nah, selanjutnya mengatakan, selain itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan, saudara yang kasih. Tuhan punya rencana kepada kehidupan setiap kita, dan rencana itu luar biasa buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita tidak mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, iman kita akan gugur, saudara yang kasih.
Tentunya hari ini saya mengajak kepada saudara saya, mari jangan sampai iman kita kalah oleh apa yang ada, yang buruk yang ada di sekitar kita. Termasuk jangan sampai iman kita dikalahkan oleh masalah yang menerpa kehidupan setiap kita. Mari semuanya itu kita kalahkan dengan iman kita kepada Tuhan. Sering kasih. Ada satu kekuatan yang besar yang ada di dalam iman setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan. Sering yang kasih, sebagai orang yang benar, ya, sebagai orang benar, yaitu saudara dan saya, apa yang harus kita pertahankan dalam kehidupan ini, sering kasih? Kita benar bukan karena perbuatan kita, sering kasih, tapi kita benar oleh karena kasih karunia daripada Allah yang Allah berikan kepada setiap kita, bukan oleh karena perbuatan kita, sering kasih. Kalau kitab Roma berbicara dalam Roma pasal yang ketiga dalam ayat yang ke-27 berkata demikian, sering kasih. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Dan iman adalah anugerah Allah, sering kasih. Kasih karunia Allah diberikan kepada setiap kita. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Firman Tuhan mendidik kepada kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita. Juga firman Tuhan membentuk kehidupan setiap kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukankah kita sering mendengar bahwa Allah itu yang luar biasa? Terima kasih. Bukankah yang luar biasa itu juga ada dalam kehidupan setiap kita? Siapakah yang luar biasa? Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya ini? Saya aminkan. Saudara dan saya pasti mempercayai. Karena anugerah Allah selalu diberikan kepada setiap kita tanpa kecuali. Terima kasih. Orang benar hidup oleh iman. Kata Roma, dalam Roma yang pertama pada ayat yang ke-17. Sebab itu di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih. Kalau kita memiliki iman kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan jaminan daripada Allah, siapapun orangnya yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai. Dan itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan iya dan amin buat saudara dan saya. Terima kasih. Mari kita kuatkan iman percaya kita. Kita sebagai orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita itu baik dan benar, saudara yang kasih. Tetapi karena kasih karunia Allah itu yang diberikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih. Luar biasa kasih Tuhan kepada setiap kita, tanpa kecuali. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dari manakala kita yang sering meninggalkan akan Tuhan. Tentunya Tuhan mengajar kepada setiap kita hari-hari ini. Dalam kondisi yang seperti ini, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita setiap saat datang kepada Tuhan. Melalui doa yang kita naikkan di hadapan Allah. Biarlah roh doa selalu ada dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan. Sering kasih. Saya tidak tahu saudara saya hari-hari ini mengandalkan siapa. Atau membangun hubungan kepada siapa, saya tidak tahu. Tapi saya mengingatkan buat saudara saya. Ayo hari-hari ini kita membangun hubungan dengan Tuhan. Lebih hari lebih dekat. Dan lebih dekat dengan Tuhan. Yang menciptakan setiap kita tanpa kecuali, sering kasih. Karena kasih Allah yang besar itu menciptakan kita. Dan sewajarnya kita bersyukur dan mengandalkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Luar biasa Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Ya,
Tuhan mengingatkan kita kapanpun dan dimanapun, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tulis orang benar hidup oleh iman kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sering mendengar dari cerita-cerita orang yang percaya dengan Tuhan, kadangkala, Pak, saya juga kurang apa lagi sih? Saya bangun pagi membaca firman Tuhan. Ya, saya baca, berdoa sudah, apalagi. Tapi saya berusaha, tidak ada hasil. Saya tidak didengarkan doa saya oleh Tuhan. Benarkah demikian, saudara kasih? Hari-hari Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang sederhana dari saudara kita di Banjartenten, saudara yang kasih, luar biasa. Yang mujizat terjadi dalam yang kecil, ya, yang kecil, tapi luar biasa menguatkan iman setiap anakmu. Dia membuka warung kecil di pasar dari pagi sampai siang, tidak ada pembeli, saudara yang kasih. Ya, dia sudah berdoa waktu berangkat dan waktu buka juga dia sudah berdoa. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Enggak ada pembeli satupun. Pada tengah hari sudah jam-jam 2, dia datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, jualan saya belum laku, Tuhan. Masa mungkin ini jualan saya bawa pulang karena ini jualan makanan. Terima kasih. Tuhan hadir mengadakan mujizat. Begitu dia amin berdoa, ada beberapa orang. Saya minta 2, saya minta 3, saya bawa pulang. Saya minta bahkan ada yang order 10 porsi dibawa pulang. Saudara yang kasih. Tepat tengah 4 sore jualannya habis. Saudara yang kasih. Kesaksian yang luar biasa. Dia katakan, Pak Petrus, Tuhan Yesus itu baik. Jualan saya habis. Doa saya didengar. Saudara yang kasih. Luar biasa. Bukankah hal-hal seperti ini, kesaksian seperti ini membangunkan iman kita, keyakinan kita semakin bertambah di hadapan Tuhan karena kesaksian yang nyata, saudara yang kasih. Banyak cerita-cerita dari Banjartenten yang cukup sederhana, saudara yang kasih. Jawaban doa yang luar biasa. Saudara yang kasih, kalau saudara ingin mendengar kesaksian dari rekan-rekan di Banjartenten, ikutlah di Kuramdeo pada sore hari. Saudara pasti mendengar kesaksian. Di antara mereka saling mendoakan, didoakan sembuh. Luar biasa. Saudara yang kasih. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Allah dalam hidup ini. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pertolongan Allah pasti nyata di dalam hidup ini. Saudara yang kasih. Dan tentunya kita sebagai orang yang percaya, kita harus kuat menghadapi cobaan. Ya, harus kuat menghadapi cobaan. Dalam kitab Yakobus, pasal yang pertama di dalam ayat yang kedua sampai selanjutnya berkata demikian, saudara yang kasih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terima kasih. Ya, sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang kasih. Kalau hari-hari ini saudara dan saya menghadapi cobaan-cobaan yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi, saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita ingat, pada waktu Yesus sebelum melayani Tuhan, dia menghadapi ujian 40 hari. Bukan main. 40 hari dia puasa, tidak makan apa-apa, saudara kasih. Saya nggak ngerti gimana rasanya 40 hari orang nggak makan, saudara kasih. Karena saya belum pernah sampai 40 hari puasa. Saudara kasih, begitu berat yang Tuhan alami.
Berarti dia mengajar kepada setiap kita supaya kita ini mengandalkan Tuhan. Kalau masalah boleh ada dan terjadi dalam kehidupan setiap kita, ujian terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan di balik itu. Kalau kita tumben-tumben dari awal, sekian puluh tahun kita tidak menerima cobaan, hanya ya lancar-lancar semua, usahanya baik-baik, duitnya banyak, tidak kekurangan suatu apapun, dia tidak memiliki kesaksian seringkali. Tidak ada cerita dalam hidupnya, oh Tuhan itu luar biasa, nggak ada seringkali. Tapi bila seseorang yang sering menghadapkan ujian-ujian atau cobaan, dan dia bersyukur dengan cobaan yang terjadi, atas pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, dia bisa katakan, Tuhan saya itu luar biasa. Tuhan itu besar, dia menolong saya, dia memberkati saya, mencukupkan kebutuhan rumah tangga saya, sehingga anak istri saya boleh hidup sampai hari ini. Karena Tuhan, sering kasih. Karena Tuhan, sering kasih. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sering kasih. Tentunya ujian-ujian, pada umumnya kita masih duduk di bangku sekolah untuk meningkatkan tingkatan selanjutnya, sering kasih. Ya, untuk naik ring, naik kelas, sering kasih. Izinkanlah ujian itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau ujian itu ada dalam kehidupan saudara, pertanda bahwa Tuhan akan melihat, ingin melihat sejauh mana iman saudara, iman saya kepada Tuhan. Di dalam kondisi sulit ini, kalau kita mau bersyukur dengan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Allah yang Tuhan sudah sediakan, saya percaya berkelanjutan berkat Allah akan ada dalam kehidupan setiap kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat pada waktu kita duduk di bangku sekolah, ujian harus ada, dan ujian itu untuk melihat kemampuan kita, kekuatan pikiran kita, keyakinan kita untuk masuk atau naik ke jenjang berikutnya. Kalau hari ini saudara ada di dalam ujian-ujian itu, kuatkanlah, andalkan kemampuan kita kepada Tuhan, serahkan itu semuanya hanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih, ujian akan naik imannya dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, firman Tuhan dalam kitab Yakobus 2 di dalam ayat yang ke-20 berkata demikian, saudara yang kasih. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudara yang kasih. Juga dalam ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang kasih, iman kita harus kita kerjakan, kita aktifkan, sering kasih. Ya, hanya katakan iman biarkanlah tumbuh di dalam itu sendiri dan tidak kita gunakan. Mari kita kerjakan, kita lakukan iman kita. Ya, kita serahkan iman kita semakin hari semakin kokoh, dan kita percayai melalui iman itu kita bisa berbuat yang jauh lebih baik, sering kasih. Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong, sering kasih. Di ayat 26 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya tidak ingin setiap kita mati dalam iman kita. Mari kita berbuat. Dan itulah harapan Tuhan, ya. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi pelaku-pelaku, ya. Menjadi pelaku-pelaku yang Tuhan utus dan inginkan untuk melakukan kebenaran itu sendiri kepada orang lain. Supaya juga orang lain mendapatkan iman dan memiliki iman percaya kepada Tuhan, sering kasih. Nah tentunya mari kita bersama-sama ikut bersuka cita bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sering kasih. Kita sering meninggalkan Tuhan, tidak ikut bersuka cita dengan Tuhan. Ya, kita tahu kalau ada teman kita berulang tahun, waduh, ucapan selamat ulang tahun, dan ulang tahun, sukacita pasti. Sering kasih. Tapi kadang-kadang ada pesta pora di surga, kita tidak ikut, sering kasih. Yang benar Pak Petrus, buktinya kalau ada jiwa menyerahkan dirinya dan percaya dengan Tuhan, di surga ada sukacita besar. Para malaikat di surga bersukacita. Ada satu jiwa percaya dengan Tuhan. Saudara yang kasih, ada pesta besar menyambut satu jiwa yang kenal dengan Tuhan.
Berarti betapa berharganya jiwa tersebut bagi Tuhan. Dan apabila ada jiwa itu percaya dengan Tuhan, kenapa kita juga tidak mau menyambut dia? Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Sudah hari ini saya punya saudara baru di dalam Tuhan. Bu, Pak, selamat saya hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan kita adalah saudara dan sebagainya. Dan sebagainya. Terima kasih. Mari kita terus hari-hari ini bersukacita bersama dengan Tuhan. Bersukacita di dalam segala hal. Dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Supaya iman kita boleh hidup. Ya, iman tanpa perbuatan, iman kita akan mati. Terima kasih. Tapi mari kita banggakan iman kita hari-hari ini. Iman yang hidup. Iman yang bergerak. Iman yang bertindak. Iman yang melakukan segala perkara apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun kita bersukacita senantiasa bersama dengan Tuhan. Jangan bersukacita sendiri. Bersukacita senantiasa bersama dengan Tuhan. Tentunya yang menjadi harapan Tuhan kepada setiap kita hari-hari ini, yaitu jangan menjadi pembawa firman. Mungkin rasanya kok nggak enak mendengar. Jangan menjadi pembawa firman. Kalau saya mendapatkan firman, ya saya simpan untuk saya sendiri, firman itu saya bawa ke sana kemari. Terima kasih. Yang akhirnya ya keyakinan saya akan firman itu menjadi mati dalam kehidupan saya. Dan tidak saya bagikan kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, setiap kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Allah. Di dalam kitab Yakobus yang pertama, di dalam ayat yang ke-22, berkata demikian, saudara yang kasih. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jangan kita menjadi pembawa firman. Hanya membawa doang, sering kasih. Ya, hanya membawa firman. Nah, firman itu akan berfungsi apabila iman itu kita bagikan kepada orang lain. Dan kita melakukannya, sering kasih. Karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, itu akan dilihat oleh orang lain, sering kasih. Wow, luar biasa orang itu. Baik banget orang itu. Ya, baik banget. Ngomongnya enak banget, didengar, dingin hati saya. Terima kasih. Dan itulah kehidupan kita yang diharapkan oleh Tuhan. Berbagi firman Tuhan kepada orang lain. Siapa orang lain juga diselamatkan, sering kasih. Dan itu tugas setiap kita tanpa kecuali. Ya. Siapapun orangnya yang percaya kepada Tuhan memiliki tugas yang sama, yaitu berbagi firman kepada sesama kita, sering kasih. Hari-hari ini di layar televisi, mungkin di medsos juga mengatakan permunculan orang yang percaya dengan Tuhan. Hati saya senang saya mendengar, ya. Ada orang-orang murtadin muncul di mana-mana. Dia mengagungkan kepada Tuhan, dia radikal di dalam kekristenannya, tidak seperti kita, saudara. Kita masa hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya hanya angat-angat kuku, sering kasih, ya. Tidak ada semangat. Tapi saudara-saudara kita ini semangatnya bukan main. Apapun yang terjadi, saya tetap Yesus. Wah, ada semangat, sering kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hanya Yesus Tuhan saya. Sering kasih, membakar hati setiap kita. Dan itulah memang yang harus kita lakukan hari-hari ini, sering kasih. Ya, mari kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Dalam kitab Yudas 9, sering kasih, jarang orang membaca kitab Yudas, sering kasih ya. Dalam kitab Yudas ayat yang ke-3b berkata demikian. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, sering kasih. Berarti iman tetap kita perjuangkan, kita usahakan, kita tingkatkan. Dan supaya iman kita menjadi iman yang kokoh, sering kasih. Kalau iman kita tidak kita perhatikan, tidak kita pelihara, tidak disirami hal-hal yang bermutu, yang bergizi, sering kasih, maka iman kita semakin menurun.
volumenya, saudara yang kasih. Begitu volume menurun, yang akhirnya baterainya habis dan tidak ada suaranya lagi. Saudara yang kasih, pasti Tuhan sedih melihat ini. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan rindu buat setiap kita hari-hari ini kita mempunyai iman yang menyala-nyala, menyenangkan hati Tuhan. Bukankah kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Saya percaya, saudara yang kasih. Mari kita melangkah dengan iman yang kokoh, yaitu buat kehidupan kita pribadi, juga pengharapan kita kepada Tuhan kita tingkatkan melalui iman kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.